Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Nabila Hoirunisa dan keempat teman saya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan petun di negara civil law dan common law. Pada umumnya, kedudukan petun dalam suatu negara itu selaras dengan sistem hukum yang, dianutnya. Nah, sistem hukum civil law atau yang disebut juga dengan hukum, kodifikasi atau Eropa kontinental itu dibentuk oleh badan legislatif. Sistem hukum civil law ini lebih menekankan kepada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan, menjamin adanya kepastian hukum. Dalam sistem ini, hakim itu menerapkan peraturan yang sudah ada. Lalu adanya pemisahan antar peradilan umum atau duality of jurisdiction. Dan negara yang menganut sistem hukum civil law ini diantaranya yaitu negara Indonesia, Perancis, Belanda, Jerman, Italia, dan lain-lain. Next. Untuk negara yang akan dibahas yang pertama yaitu adalah negara Indonesia. Next. Nah, sejarah petun di Indonesia itu, awalnya, eee, upaya untuk mempelajarinya itu berdasarkan dari, rezim administratif Prancis dan juga Belanda. Nah, secara historis, Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia ini menjiplak Peradilan Tata Usaha Negara Belanda sebagaimana diatur dalam Wettrop yang berlaku pada saat itu. Lalu keberadaan petun di Indonesia itu berdasarkan pada konsep negara hukum. Nah, kita tahu bahwa ciri-ciri negara hukum itu ada 4. Yang pertama adanya hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan keberadaan peradilan administrasi. Lalu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang petun, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk struktur petun di Indonesia sendiri merupakan bagian dari, yang pertama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan tidak berdiri sendiri seperti pada sistem civil law pada umumnya. Lalu lebih mengarah pada konsep unity of jurisdiction sebagaimana diterapkan di negara-negara sistem common law yang tidak mengenal eksistensi petun secara mandiri. Lalu sengketa tata usaha negara tata usaha itu sendiri diadili oleh pengadilan umum yang berpuncak pada MA atau Mahkamah Agung. Next. Untuk karakteristiknya dari pelaksanaannya itu menganut sistem common law, karena menjalankan fungsi judisial murni. Dan dari menurut fungsinya lebih cenderung pada konsep civil law karena memposisikan pejabat itu kedudukannya lebih istimewa. Untuk kompetensi atau kewenangannya, petun mengadili dalam suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan absolut. Selanjutnya, bentuk dari upaya administratif petun di Indonesia dibagi dua, yaitu ada keberatan dan banding administrasi. Keberatan itu apabila penyelesaian sengketa tata usaha negaranya itu harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan banding administrasi itu penyelesaian sengketa tata usaha negaranya dilakukan oleh instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan katun yang bersangkutan yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Next. Oke, saya Jenaya, saya akan menjelaskan mengenai peradilan tata usaha negara di negara Prancis. Kekhususan sistem peradilan tata usaha negara di Prancis adalah adanya struktur organisasi peradilan tun yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan dari yudikatif itu sendiri. Kemudian sistem peradilan dinamakan dual system of courts yang ada peradilan umum dan juga peradilan administrasi. Peradilan umum dibagi dua menjadi peradilan perdata dan pidana, sedangkan peradilan administratif yaitu badan peradilan tun yang bersifat khusus. Next. Kemudian masuk di organisasi peradilan di Prancis, terdapat dua bagian, yaitu administrative courts di sebelah kiri dan judiciary courts di sebelah kanan. Yang kanan itu adalah peradilan umum biasa, dan yang sebelah kiri itu adalah petun di Prancis.
Pada dasarnya, yang paling bawah daripada administrative courts itu merupakan peradilan tingkat pertama atau yang disebut tribunals administratif. Kemudian masuk kepada tingkat banding atau upaya hukum banding, yaitu courts administratif depel, dan kemudian untuk yang paling atas itu adalah tingkat kasasi, yaitu konsul d'etat. Kemudian masuk ke judiciary courts, yaitu peradilan umum biasa, sama seperti administratif, cuman bedanya bagian Tribunal da Grande dan juga Tribunal d'Instance itu lebih kepada civil courts dan juga commercial courts dan labor courts. Kemudian masuk kepada yang kedua, banding depel, itu juga merupakan bentuk upaya hukum di peradilan umum untuk tingkat banding, dan yang terakhir kasasi yang cour de cassation. Kemudian Badan Peradilan Tun yang bersifat khusus pun terbagi menjadi 5 wewenangnya, yaitu keuangan negara, semacam badan pengawas keuangan, kemudian ada pendidikan, pajak, jaminan sosial, dan terakhir bidang jabatan profesional seperti dokter, advokat, dan profesi lainnya. Next. Terakhir, proses beracara petun di Prancis. Dasar pengajuan gugatan terbagi dua, yaitu gugatan yang dimaksudkan untuk memohon pembatalan, dan yang kedua sama juga pembatalan, tetapi ini menuntut pembayaran ganti rugi kepada pemerintah. Kemudian alasan atau dasar pengajuan permohonan pembatalan terbagi dua, yaitu bersifat ilegal dan tidak berdasar hukum. Suatu keputusan administratif supaya dinyatakan sah harus kena 5 unsur di bawah yang tertera di layar masing-masing, yaitu pertama ada yang membuat seseorang atau badan kolektif yang menetapkannya, kemudian memiliki bentuk tertentu sesuai dengan prosedur, yang ketiga ada yang ditetapkan atau ada yang ingin dinyatakan, itu ada memiliki pertimbangan fakta hukum dan juga pertimbangan hukum, dan yang terakhir adalah memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemanfaat tertentu. Oke, selanjutnya saya Taminta akan menjelaskan mengenai negara common law. Next. Oke, common law sendiri disebut juga dengan sistem allosection, yaitu cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Pembentukan hukum ini melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi, yang mana sistem jurisprudensi ini mengutamakan sejalan dengan rasa keadilan dan juga kemanfaatannya. Sumber hukum ini berasal dari putusan hakim atau putusan pengadilan. Negara dengan sistem common law ini menganut sistem unity of jurisdiction sehingga tidak mengenal eksistensi petun, yang secara struktural terpisah dari peradilan umum, yang mana common law ini dianut oleh negara Inggris, Australia, Amerika, Amerika Utara, dan Kanada. Next. Oke, peradilan yang pertama ada peradilan tata usaha negara Amerika Serikat. Next. Yang mana Amerika Serikat sendiri itu merupakan negara jajahan dari Inggris, namun mereka itu sudah bisa mengembangkan substansi sistem hukumnya sendiri, tetapi mayoritas negaranya itu masih menganut common law, yang mana hanya ada satu negara bagian saja yang menggunakan civil law, yaitu Louisiana. Kemudian, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat, yang ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah Konstitusi Federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian Amerika Serikat dan wilayah-wilayahnya. Next. Selanjutnya ada sistem peradilan federal di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada pengadilan tingkat pertama, yang mana menyelesaikan sengketa dengan menentukan fakta dan menerapkan prinsip hukum untuk memutuskan siapa yang benar. Yang kedua ada pengadilan tingkat banding, yang mana pengadilan ini itu mendengarkan gugatan terhadap keputusan pengadilan distrik dari pengadilan yang terletak di dalam wilayahnya, dan juga dari keputusan Badan Administrasi Federal.
Yang ketiga ada Supreme Court, yang mana itu merupakan pemegang kekuasaan yudisial tertinggi di Amerika Serikat. Yang terakhir ada Pengadilan Negara Bagian, yang mana ini merupakan juga pengadilan hukum umum. Mereka itu menerapkan hukum sesuai dengan konstitusi negara bagiannya, undang-undang negara bagiannya, dan juga keputusan pengadilan yang mengikat dalam hierarki pengadilan negara bagian mereka. Mereka itu juga bisa menerapkan hukum federal. Next. Selanjutnya ada The Administrative Office atau AO, yang mana ini adalah badan administrasi dari sistem pengadilan federal Amerika Serikat. Nah, AO sendiri ini itu berbeda dengan pengadilan yudisial, yang mana keputusan administratifnya itu dapat diajukan upaya hukum berupa naik banding ke pengadilan yudisial. Kemudian sistem administrasi negara ini ditentukan oleh badan-badan perwakilan dan badan legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat, dan di dalamnya itu juga kegiatan administratif tersebut dapat dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat. Sistem administratif ini sendiri itu bersifat fleksibel, adaptif, konstruktif, dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Di dalam sistem administratif ini, hakimnya itu yang dipimpin adalah hakim hukum administratif. Kemudian, fungsi hakim di dalam ini adalah memimpin persidangan dan mengadili klaim maupun perselisihan yang melibatkan hukum administratif. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peradilan tata usaha negara Inggris. Yang pertama mengenai jenis-jenis pengadilan di Inggris. Seperti tabel yang di layar, bahwa yang pertama itu dibagi menjadi dua, antara pidana dan juga perdata. Untuk pidana sendiri itu diawali dari Magistrate Court, yaitu pengadilan tingkat pertama, di mana pengadilan tingkat pertama ini salah satu pengadilan inferior yang mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran lalu lintas ringan dan gangguan kesehatan masyarakat hingga kejahatan yang agak lebih serius seperti pencurian. Lalu bisa dinaik banding ke Crown Court, yaitu terdapat pelanggaran kelas pelanggaran yang merupakan banding dari Magistrate Court. Lalu ke Court of Appeal, di mana Court of Appeal ini merupakan pengadilan yang terdiri dari dua divisi. Jika divisi kriminal, maka divisi kriminal ini dapat dari pengadilan court atau military court. Dan pengadilan ini dapat mendukung atau membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi tidak dapat memberikan hukuman yang lebih berat dari yang ditentukan pada awalnya. Lalu berakhir di House of Lords, yaitu menetapkan hukuman dari pengadilan terdahulu. Jika itu perdata, maka akan diawali dengan Magistrate Court dalam bagian perdata, lalu naik banding ke High Court of Justice yang terdiri dari 3 divisi. Ya, yang pertama adalah divisi kanselir yang dipimpin oleh Rektor Pengadilan Tinggi dalam kapasitas sebagai Presiden Divisi Kanselir yang menangani kasus seperti bisnis, properti, dan klaim kekayaan intelektual. Lalu ada divisi keluarga yang dipimpin oleh presiden dengan menangani pernikahan, adopsi, lingkungan yang terkait dengan keluarga. Lalu yang ketiga adalah Queen's Bench Division, dipimpin oleh seorang presiden dan mendengarkan kasus-kasus yang melibatkan kontrak, gugatan, dan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Lalu naik ke Court of Appeal, dan yang terakhir adalah House of Lords. Selanjutnya adalah upaya administrasi di ini adalah pengadilan administrasi di mana menangani kasus-kasus seperti melibatkan konflik antar negara, fungsionarisnya atau pejabat negara, warga negara, pengadilan dan masalah internal lainnya di dalam negara. Inilah contoh pengadilannya, ada ketenagakerjaan, tanah, bidang finansial, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah upaya administrasi. Yang pertama adalah arbitrase. Arbitrase sendiri adalah prosedur di mana kedua belah pihak yang bersengketa bersetuju untuk membiarkan pihak ketiga, yaitu arbiter, untuk memutuskan sengketa mereka. Lalu yang kedua adalah ombudsman. Selanjutnya
yaitu Ombudsman adalah penjabat independen yang menyelidiki dan juga menangani pengaduan masyarakat tentang maladministrasi di pemerintah, khususnya layanan sektor publik dan juga swasta. Lalu yang ketiga adalah mediasi, yaitu cara menyelesaikan perselisihan di mana pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang masing-masing menganggap dapat diterima. Lalu yang keempat adalah konsiliasi, yaitu prosedur seperti mediasi, tetapi di mana pihak ketiga, yaitu konsiliator, mengambil peran yang lebih intervensionis dalam menyatukan kedua belah pihak. Oke, baik. Nama saya Karissa Kristi Bella Wijaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara di Australia. Jadi, sebagaimana kita ketahui, sistem hukum Australia adalah kombinasi dari hukum yang diwariskan dari Inggris, sebagaimana Australia merupakan negara jajahan dari Inggris, yakni common law dan undang-undang yang telah berlaku di berbagai negara bagian dan pemerintahan federal sejak Australia menjadi negara federasi. Common law juga bisa disebut sebagai case law, yaitu hukum yang ditafsirkan oleh hakim dapat berubah seiring perubahan masyarakat dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sebagaimana kita lihat di layar masing-masing, terdapat hierarki dari konstitusi, yang dimana kita akan menjelaskan tentang judicial power pada kesempatan ini, yang terdiri dari High Court dan other federal courts. Jadi sistem peradilan federal di Australia itu yang pertama terdiri dari Pengadilan Tinggi Australia, sebagaimana kita ketahui sebagai High Court, yaitu pengadilan tertinggi dan pengadilan banding terakhir di Australia. Pengadilan ini mendengarkan masalah yang melibatkan sengketa tentang makna konstitusi. Adapun alasan yang dijatuhkan dalam banding akan menjadi bagian dari common law yang mengikat semua pengadilan di negara ini. Selanjutnya yaitu dimulai dari Pengadilan Sirkuit Federal Australia terlebih dahulu, yaitu merupakan pengadilan yang mendengar perselisihan tidak terlalu rumit, yaitu termasuk hukum keluarga dan tunjangan anak, hukum administrasi, hukum kelautan, kebangkrutan, hak cipta, hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah Pengadilan Federal Australia, yaitu yang mendengarkan tentang berbagai topik yang berbeda, termasuk sama halnya seperti Pengadilan Sirkuit Federal, seperti kebangkrutan, perusahaan, hubungan industrial, hak milik penduduk asli, perpajakan, dan undang-undang praktik perdagangan. Dalam hal ini lebih mengacu kepada perekonomian. Selanjutnya yaitu Family Court of Australia, di mana pengadilan ini spesialis di Australia yang menangani perselisihan keluarga dan mengadili banding dari keputusan terkait masalah hukum keluarga di Pengadilan Sirkuit Federal itu. Selanjutnya yaitu upaya administrasi peradilan di Australia, di mana yang pertama adalah administrative law, yaitu hukum administrasi, di mana badan hukum yang mengatur pengambilan keputusan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Australia berupaya meningkatkan kualitas akses terhadap keadilan bagi individu dengan mengadopsi mekanisme tinjauan dan akuntabilitas yang efektif dalam pengambilan keputusan administratif. Sebagaimana kita ketahui tertera di layar masing-masing, mekanisme akuntabilitas meliputi yang pertama, peninjauan manfaat, yaitu oleh lembaga pemerintah dan pengadilan. Yang kedua, investigasi, yaitu oleh Commonwealth Ombudsman dari Australia dan Kantor Komisaris Informasi Australia. Yang ketiga, praktik lembaga internal yang termasuk kode etik dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan terakhir merupakan tinjauan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan federal. Selanjutnya yaitu upaya administrasi peradilan di Australia, constitutional law, yaitu merupakan sebuah kasus yang melibatkan konstitusi Australia atau interpretasinya. Jadi kasus ini juga merupakan kasus konstitusional di the Administrative and Constitutional Law and Human Rights National Practice Area sebagai tempat peradilan di Australia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga sudah menonton. Terima kasih.